Halo, jumpa lagi di channel Aksa World Story. Kali ini kita akan membongkar sejarah ninja di Kekaisaran Jepang. Apakah mereka benar-benar seperti yang kita bayangkan? Simak terus video ini untuk mengungkap fakta menarik tentang para agen rahasia, pembunuh, dan penyabotas yang beroperasi di masa feodalisme Jepang. Mari kita mulai. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang, apa yang mereka ketahui tentang Kekaisaran Jepang? Salah satu jawaban paling umum yang diberikan adalah ninja. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang ninja Kekaisaran Jepang nyatanya tidak didasarkan pada fakta. Penggambaran ninja yang umum diketahui sangat dipengaruhi oleh sastra, komik, dan film abad ke-20. Dalam catatan sejarah Kekaisaran Jepang, ninja disebut sebagai shinobi atau shinobi no emo. Faktanya, kata shinobi atau shinobi no mono mendahului kata ninja itu sendiri. Kurang lebih berarti mencuri atau bersembunyi. Dengan mono yang berarti orang, kata ninja berasal dari bagaimana karakter kanji Jepang dibaca dalam bahasa Tiongkok dan baru digunakan pada abad ke-21. Catatan ninja pertama berasal dari tahun 1375. Penggunaan spionase dipandang rendah dalam masyarakat Jepang untuk waktu yang lama, dan baru benar-benar mulai berkembang pada abad ke-13, sehingga upaya sebelumnya tidak pernah dicatat. Hal tersebut membuat ninja mengharuskan menyelinap ke wilayah musuh. Karena kebutuhan, mereka mengembangkan keterampilan dan taktik untuk menyelinap masuk dan keluar tanpa terdeteksi. Contoh terbaik adalah cara mereka berjalan diam-diam. Referensi eksplisit paling awal tentang ninja berasal dari epik perang Jepang Taihiki, di mana ninja yang sangat terampil menghancurkan sebuah kastil. Sekitar 100 tahun kemudian, spionase terjadi di Jepang dengan ninja di garis depan. Praktik ninja yang dipertanyakan dipandang rendah oleh samurai sejati yang menghormati kehormatan di atas segalanya. Pada saat yang sama, selalu ada pekerjaan kotor yang harus dilakukan. Jadi samurai Kekaisaran Jepang senang karena ada orang lain yang siap melakukannya. Faktanya, bukan hal yang aneh bagi samurai Kekaisaran Jepang untuk langsung mempekerjakan ninja untuk melakukan pekerjaan yang sebaliknya akan membawa aib samurai. Ninja paling profesional berasal dari salah satu dari dua klan pada abad ke-15. Desa-desa di dua wilayah, Iga dan Kaga, mulai berspesialisasi dalam jalur ninja. Keluarga ninja multi generasi muncul dan membuat nama mereka sebagai ninja paling profesional. Klan ninja Kekaisaran Jepang sangat pandai dalam apa yang mereka lakukan, sehingga orang lain yang mengaku sebagai ninja tampak lebih seperti preman biasa. Klan Iga dan Koga memasok para penguasa Jepang dengan ninja selama hampir 100 tahun, sampai panglima perang saingan semuanya memusnahkan mereka. Zaman keemasan ninja berlangsung dari abad ke-15 hingga abad ke-16. Zaman ini bisa dibilang sebagai zaman yang sangat berdarah dalam buku-buku sejarah Jepang, di mana semua panglima perang berjuang untuk menguasai negara dan menyatukannya. Bukan kebetulan bahwa periode ini juga sejalan dengan naik turunnya klan Iga dan Koga. Bahkan setelah jatuhnya klan ninja, mereka masih sangat dicari sebagai spesialis dalam operasi rahasia. Hanya ketika Jepang bergerak maju ke masa damai, jumlah ninja Kekaisaran Jepang pun mulai menurun. Lalu apa senjata yang digunakan ninja? Salah satunya menggunakan shuriken, yaitu senjata tradisional yang berbentuk bintang yang dilemparkan kepada musuh. Tapi, tahukah Anda, bintang lempar ini bukanlah satu-satunya yang digunakan ninja. Shuriken juga merupakan alat samurai Kekaisaran Jepang yang banyak digunakan. Tujuan dari shuriken adalah untuk mengalihkan perhatian lawan, untuk menciptakan celah serangan mematikan. Sementara, shuriken bisa mematikan
Jika dilemparkan di tempat yang tepat dengan kekuatan yang cukup, mereka benar-benar dimaksudkan untuk membuat lawan tersentak. Sebagai ahli penyamaran, ninja seringkali menyusup ke target mereka bukan di malam hari, melainkan di siang hari bolong. Dengan menyamar sebagai pedagang atau pendeta Buddha, mereka menggunakan banyak alat umum, seperti sabit dan pedang, sebagai senjata agar bisa berbaur dengan petani. Namun, mereka juga terkenal membawa shuriken, karena bilah lempar genggam berukuran saku ini dapat dengan mudah disembunyikan dan digunakan untuk melucuti senjata lawan. Meskipun asal-usul mereka mungkin berasal dari abad ke-12 atau sebelumnya, shinobi aktif ketika Jepang sedang dilanda pertempuran teritorial antar panglima perang. Shinobi memainkan peran penting antara lain dalam Perang Nanbokucho tahun 1336 hingga 1392 Masehi, dan periode negara-negara berperang tahun 1467 hingga tahun 1568 Masehi. Insiden Honnoji tahun 1582 menunjukkan bagaimana ninja dapat mempengaruhi jalannya sejarah Jepang. Setelah seorang jenderal samurai membunuh Oda Nobunaga, salah satu dari 3 shogun kuat yang berusaha menyatukan Jepang, di kuil Honnoji di Kyoto, ia kemudian mulai membunuh loyalis dan sekutu Nobunaga. Tapi targetnya Tokugawa Ieyasu, salah satu pemersatu hebat Jepang, beruntung memiliki teman dan jenderal ninja Hattori Hanzo dari Iga, seorang ahli pedang. Hanzo atau mungkin ninja anonim lainnya diyakini telah menyelundupkan Ieyasu keluar dari wilayah musuh dan membawanya pulang dengan selamat. Seandainya Ieyasu terbunuh, sejarah Jepang mungkin akan mengarah ke arah yang jauh berbeda. Pada tahun 1603, Kaisar Go-Yoshi mengangkatnya menjadi shogun. Kesogunan Tokugawa di bawah pimpinan Ieyasu, yang terakhir pada era shogun, dianggap telah mengantarkan perdamaian dan kemakmuran selama 2 abad, yang dikenal sebagai periode Edo. Namun, transisi menuju perdamaian berjalan berantakan dan dirusak oleh kesenjangan kekayaan yang sangat besar. Seorang ninja, Ishikawa Gumon, kelahiran Iga, dikatakan telah berusaha membuat hidup lebih mudah bagi para petani dengan menggunakan ninjutsu untuk mencuri emas dari orang kaya dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Bagi sebagian orang, Gumon mewakili seorang ninja yang nakal. Namun pihak berwenang seperti Dewan Ninja Jepang menganggapnya sebagai pahlawan penjahat legendaris yang mungkin muncul dari imajinasi seseorang dan bukan tokoh sejarah nyata. Entah nyata atau fiksi, kisah Gumon berakhir tragis setelah dia gagal dalam usahanya membunuh Toyotomi Hideyoshi, seorang panglima perang yang kuat. Anak buah Hideyoshi mengeksekusi Gumon dengan merebusnya hidup-hidup. Dalam penggambaran di banyak layar sutra dan ukiran kayu, anak laki-laki Gumon juga dilemparkan ke dalam bak mandi, dan sang ayah dengan gagah berani mengangkatnya di atas minyak mendidih, menyelamatkan nyawa putranya saat dia sendiri meninggal. Dengan cerita yang penuh warna, tidak mengherankan jika ninja menjadi ikon budaya pop Jepang. Wali kota Iga, Opus Shichiro, memainkan peran besar dalam membawa ninja ke kesadaran publik yang lebih luas. Pada tahun 1950-an, dengan membangun Museum Keajaiban Ninjutsu, banjir buku, artikel, dan fiksi pulp menyusul. Sebuah pusat penelitian yang didedikasikan untuk sejarah ninja dibangun di Iga. Universitas Mi Jepang telah mengembalikan studi ninja ke Iga. Hampir 500 tahun setelah klan ninja Iga musnah. Tetapi para siswa tidak akan belajar bagaimana menjadi ninja. Sebaliknya, gelar Master Studi Ninja berfokus pada sejarah ninja, dengan beberapa topik tentang berbagai keterampilan ninja. Hal itu tidak menghentikan lulusan pertama dari gelar tersebut untuk melatih keterampilan seni bela dirinya dan hidup sedekat mungkin dengan seorang ninja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ninja tidak sepenuhnya sesuai dengan yang kita bayangkan, karena imajinasi kita tentang ninja sudah dipengaruhi oleh film fiksi, novel, dan anime yang kita tonton.
Jika Anda suka dan mendapat informasi dari video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian menikmatinya. Sampai jumpa di video berikutnya.